Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hendra dan teman-teman semua. Alhamdulillah bertemu lagi kita di perkuliahan mata kuliah Difusi Inovasi Pendidikan. Baik, di sini kelompok kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proses keputusan inovasi yang beranggotakan saya sendiri Nadia Rahma sebagai moderator dan rekan-rekan saya Eva Davitri Hardianti sebagai pemateri, Rahman Yusuf Fadilah sebagai pemateri, Jauhan Nafisah sebagai pemateri, Mei Pamujiarti sebagai pemateri, dan Bernawati sebagai pemateri. Baik, langsung saja kita mulai materi yang pertama. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai pengertian dari proses keputusan inovasi. Sebelum kita mengenal proses keputusan inovasi ini, tentu saja kita harus tahu apa sih proses keputusan inovasi ini. Nah, proses keputusan inovasi merupakan proses yang dilalui individu, mulai dari pertama tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, lalu penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi. Selanjutnya ada implementasi inovasi dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambil. Jadi, proses keputusan inovasi ini bukan kegiatan yang dapat berlangsung seketika, tapi kegiatan ini berlangsung secara bertahap dan melalui serangkaian. Nah, untuk ciri pokok keputusan inovasi dan merupakan perbedaannya dengan tipe keputusan yang lain, itu kalau keputusan inovasi dimulai dengan adanya ketidaktentuan tentang sesuatu. Selanjutnya ada 5 tahap proses keputusan inovasi. Tahap pengetahuan, knowledge. Proses keputusan inovasi dimulai dengan tahap pengetahuan, yaitu tahap pada saat seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi inovasi tersebut. Pengertian menyadari dalam hal ini bukan memahami, tetapi membuka diri untuk mengetahui inovasi. Seseorang menyadari perlunya mengetahui inovasi, biasanya tentu berdasarkan pengamatan tentang inovasi itu sesuai dengan kebutuhan pengamatannya, tentang inovasi itu sesuai dengan kebutuhan, minat, atau mungkin juga kepercayaannya. Setelah seseorang menyadari adanya inovasi dan membuka diri untuk mengetahui inovasi, maka keaktifan untuk memenuhi kebutuhan ingin tahu tentang inovasi itu bukan hanya berlangsung pada tahap pengetahuan saja, tetapi juga pada tahap yang lain, bahkan sampai tahap konfirmasi masih ada keinginan untuk mengetahui aspek-aspek tersebut dari inovasi. Tahap bujukan, persuasion. Pada tahap persuasi dari proses keputusan inovasi, seorang membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi. Jika pada tahap pengetahuan proses kegiatan mental yang utama dalam bidang kognitif, maka pada tahap persuasi yang berperan utama bidang afektif atau perasaan. Dalam tahap persuasi ini juga sangat penting peran kemampuan untuk mengantisipasi kemungkinan penerapan inovasi di masa datang. Perlu ada kemampuan untuk memproyeksikan penerapan inovasi dalam pemikiran berdasarkan kondisi dan situasi yang ada. Yang ketiga ada tahap keputusan atau decision. Pada tahap ini, individu membuat keputusan apakah menerima atau menolak suatu inovasi. Keputusan terjadi ketika seseorang atau unit pembuatan keputusan terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang menuntun pada pilihan untuk mengambil atau menolak inovasi. Menurut Rogers Adoption, menerima berarti bahwa inovasi tersebut akan digunakan secara penuh, sedangkan menolak berarti not to adoption innovation. Yang keempat ada tahap implementasi atau penerapan.
Implementasi terjadi ketika seseorang atau unit pembuatan keputusan lainnya menggunakan inovasi. Pada tahap ini berlangsung keaktifan, baik secara mental maupun perbuatan. Tahap implementasi bisa berlangsung sangat lama, tergantung dari keadaan inovasi itu sendiri. Pada umumnya, suatu tanda bahwa taraf implementasi akan berakhir jika penerapan inovasi itu sendiri sudah menjadi sesuatu yang bersifat rutin. Dengan kata lain, sudah bukan sesuatu yang baru lagi. Pada tahap implementasi, sebuah inovasi dicoba untuk dipraktekkan. Akan tetapi, sebuah inovasi membawa sesuatu yang baru apabila tingkat ketidakpastiannya akan terlibat dalam difusi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap konfirmasi. Tahap ini merupakan puncak dari tahap-tahap sebelumnya. Dalam tahap ini, seseorang dapat mencari suatu bentuk penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya. Dalam tahap ini berlangsung secara berkelanjutan. Ketika dalam tahap ini terdapat dua opsi yang akan diambil oleh seseorang dan yang akan dipilih oleh setiap orang, yaitu menerima atau menolak inovasi. Selanjutnya, tipe-tipe keputusan inovasi. Singkatnya, seseorang dapat menerima atau menolak inovasi dalam setiap keputusannya. Yang pertama, keputusan inovasi opsional, yaitu seseorang menerima atau menolak secara individu atau mandiri tanpa terpengaruh berbagai unsur atau berbagai aspek lainnya. Selanjutnya yaitu keputusan inovasi kolektif, yaitu pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan antara anggota sistem sosial. Jadi, semua anggota sistem sosial harus mentaati keputusan bersama yang telah dibuatnya. Misalnya, atas kesepakatan warga masyarakat di setiap RT untuk tidak membuang sampah di sungai, yang kemudian disahkan pada rapat antar ketua RT dalam suatu wilayah RW. Maka konsekuensinya semua warga RW tersebut harus mentaati keputusan yang telah dibuat tersebut, walaupun mungkin secara pribadi masih ada beberapa individu yang masih merasa keberatan. Selanjutnya yaitu keputusan inovasi otoritas. Ialah pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kedudukan, status, wewenang, atau kemampuan yang lebih tinggi daripada anggota yang lain dalam suatu sistem sosial. Jadi, para anggotanya itu sama sekali tidak mempunyai pengaruh atau peranan dalam membuat keputusan inovasi. Para anggota sistem sosial tersebut hanya melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh unit pengambil keputusan. Misalnya, seorang pimpinan perusahaan memutuskan agar sejak tanggal 1 Maret semua pegawai harus memakai seragam hitam putih. Maka semua pegawai sebagai anggota sistem sosial di perusahaan itu harus melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh atasannya. Keputusan inovasi kontingensi, yaitu pemilihan menerima atau menolak suatu inovasi baru dapat dilakukan hanya setelah ada keputusan inovasi yang mendahuluinya. Misalnya, di sebuah perguruan tinggi, seorang dosen tidak mungkin untuk memutuskan secara opsional untuk memakai komputer sebelum didahului keputusan oleh pimpinan fakultasnya untuk melengkapi peralatan fakultas dengan komputer. Terima kasih teman-teman semua. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.